Salam jumpa kembali dalam renungan singkat STT Saint Paul Bandung dengan judul Menghidupi Firman Menyampaikan Kebenaran. Bacaan kita hari ini diambil dari Yehezkiel 2 ayat 3 dan Yehezkiel 3 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu, dalam perikop ini kita akan membahas bagaimana Yehezkiel diperintahkan Tuhan untuk melayani bangsa Israel. Panggilan yang diterima oleh Yehezkiel adalah panggilan yang membuat dia merasa bahwa diri dia tidak mampu. Yehezkiel bukan dipanggil di tempat yang nyaman. Yehezkiel dipanggil di bukan tempat yang ideal. Dia tidak melayani dengan umat yang ramah, yang penuh cinta, yang menerima dia. Dia tidak melayani di tempat yang menyenangkan. Tetapi Tuhan utus dia, Tuhan panggil dia kepada bangsa pemberontak, yang tegar tengkuk, yang keras kepala. Dalam Yehezkiel 2 ayat 3, Tuhan dengan tegas katakan, "Aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak terhadap aku." Bapak Ibu, Yehezkiel diperintahkan datang melayani di tengah orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Lalu bagaimana mereka boleh tunduk taat kepada Yehezkiel yang hanya seorang nabi? Mari kita bahas. Sungguh tempat di mana Tuhan ingin Yehezkiel melayani adalah bukan tempat yang nyaman untuk melayani, bukan ladang yang mudah. Tapi justru disitulah Tuhan ingin menempatkan Yehezkiel. Dan disitulah kemurnian dan ketaatan Yehezkiel sedang diuji oleh Tuhan. Apakah dia betul seorang pelayan? Ataukah dia hanya melihat kondisi? Ketika dia menyenangkan, dia melayani. Ketika tidak menyenangkan, maka dia akan lari daripada Tuhan. Bahkan di dalam pasal 3 kita lihat Tuhan menyuruh Yehezkiel. Bagaimana dia diperlengkapi Tuhan, bagaimana dia disuruh Tuhan. Tuhan bilang agar Yehezkiel memakan gulungan kitab sebelum dia menyampaikan firman itu kepada orang lain, kepada bangsa Israel. Gulungan-gulungan itu penuh dengan perkataan keluh kesah, ratapan, dan celaka. Namun saat dimakan, gulungan itu terasa manis bagaikan madu. Apa artinya? Tuhan ingin Yehezkiel menghidupi dulu firman itu. Dia belajar dulu, dia memahami dulu isi hati Tuhan. Dan dia tidak boleh hanya menyampaikan pesan kosong. Dia tidak boleh hanya menyampaikan saja tanpa dasar kebenaran firman Tuhan. Seorang yang telah menyerap firman itu dalam hatinya bagaikan memakan gulungan itu. Dia menyerap firman itu dalam hatinya dan dia menghidupinya. Dan dia hidup dalam firman itu. Pelayan Tuhan yang sejati bukan hanya sekedar berbicara, tetapi juga berbicara tentang perjumpaan dia dengan Tuhan. Bagaimana dia menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Maka itu yang dia sampaikan kepada orang yang dijumpainya dalam pelayanannya. Tuhan berkata, "Terimalah dalam hatimu dan dengarkanlah dengan telingamu segala firman-Ku." Demikian kata Tuhan dalam Yehezkiel 3 ayat 10. Artinya, sebelum kamu menyampaikan, kamu harus menyerap dulu. Sebelum kamu mengajar, kamu harus belajar dulu. Sebelum kamu bersuara, kamu harus mendengarkan dulu firman itu. Kita ambil contoh. Kita membeli telepon genggam, HP termahal, dengan fitur-fitur yang luar biasa canggih. Di dalamnya memiliki memori yang besar. Tetapi ketika dia tidak ada baterai, pertanyaannya, apakah HP itu bisa digunakan? Apakah HP itu bisa bermanfaat bagi kita? Tentu saja tidak ada manfaat. Sekalipun berharga, sekalipun mahal, tidak ada manfaatnya bagi kita. Demikian juga pelayan Tuhan. Kita bisa terlihat sangat aktif melayani di sana, melayani di sini, sibuk sekali dengan berprestasi dalam kegiatan pelayanan kita. Kita menjadi panitia A, panitia B, kita menjadi bagian A, bagian B. Tapi bila hidup kita tidak diisi dengan firman Tuhan, dalam pelayanan itu terasa kosong dan tidak akan berdampak bagi siapapun yang mendengar firman yang disampaikan oleh kita.
kita tidak bisa menyampaikan suara Tuhan itu karena kita tidak memiliki kuasa yang dari Tuhan itu. Kita tidak bisa menyampaikan suara Tuhan dengan kuasa kalau kita sendiri belum mendengarkan dalam hati kita. Sebagai pelayan Tuhan, mari kita dulu belajar mendengar suara Tuhan. Kita rajin membaca firman Tuhan. Melalui firman Tuhan itu, kita tahu suara hatinya Tuhan. Tuhan berkata kepada Yehezkiel, aku akan membuat dahimu sekeras batu yang tajam. Wah, Yehezkiel 3 ayat 9. Artinya Tuhan tahu bahwa tugas itu berat. Akan banyak persoalan yang dijumpai Yehezkiel, akan banyak penolakan, bahkan mungkin ancaman terhadap dirinya Yehezkiel. Tapi Tuhan tahu dia harus mengutus Yehezkiel tanpa memperlengkapi adalah suatu yang tidak mungkin. Sehingga Tuhan pasti memperlengkapi Yehezkiel. Yehezkiel tidak diminta menjadi kuat. Dia tidak harus belajar tangguh, belajar pedang. Tapi Tuhan berjanji menyertai Yehezkiel. Karena melalui firman-Nya, Yehezkiel akan tahu tujuan hidupnya dalam pelayanan. Tuhan yang akan mengeraskan hatinya terhadap penolakan. Karena tahu bahwa Yehezkiel pasti menolak secara daging. Dia akan mengeraskan hatinya. Tetapi akan melembutkan hatinya terhadap firman. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolak firman Tuhan. Ketika firman itu sudah ditabur dalam hati kita, kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dalam hidup kita hari ini, kita pun diutus Tuhan untuk menjadi pembawa firman Tuhan. Baik sebagai pengkhotbah, sebagai guru, sebagai pelayan, pemimpin, siapapun posisi kita di dalam posisi kita pada waktu ini. Bahkan seorang Kristen di tengah keluarga atau pekerjaan, sudahkah kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan? Ataukah kita hanya berbicara tentang Tuhan tanpa mengalami perjumpaan itu? Sama dengan kosong hidup kita. Kita tidak mampu menyampaikan siapa Tuhan, siapa yang menjadi keselamatan itu dalam hidup kita. Orang yang hanya menyampaikan tetapi tidak mengalami Tuhan, dia akan cepat bosan, dia akan cepat letih, dia akan cepat marah, dia akan cepat lelah ketika menyampaikan firman itu. Karena apa? Dia akan mengalami kehancuran, dia akan mengalami kepahitan ketika terjadi satu penolakan. Tapi orang yang lebih dulu kenyang dengan firman Tuhan akan tetap kuat meskipun ditolak. Karena dia tahu bahwa bukan sedang mencari penerimaan manusia, tetapi taat kepada panggilan Tuhan. Bapak Ibu, mari saya mengajak Bapak Ibu semua untuk selalu taat pada firman Tuhan. Dengarkan suara hati Tuhan melalui firman di dalam Alkitab. Sebelum kita mau menyampaikan firman Tuhan, mari kita makan dulu firman itu. Makan menjadi makanan setiap hari yang mengenyangkan jiwa kita. Sehingga ketika kita menyampaikan firman itu, kita tahu bahwa perkataan itu adalah perkataan yang Tuhan inginkan, yang memang harus kita sampaikan, karena itu adalah kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk firman Tuhan kiranya boleh sampai kepada setiap kami Tuhan. Kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, siapapun kami pada waktu ini. Kami percaya kebenaran firman Tuhan itu akan hidup dalam kehidupan kami, menguasai hati pikiran kami, sehingga melalui sikap hati kami, kehidupan kami, ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap yang mendengarkan hari ini Tuhan. Hamba sudah selesai. Biarlah firman ini terus hidup di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.